Kabupaten Sukoharjo bilang jumlah lowongan pekerjaan bagi eks-karyawan Sritex terus bertambah. Saat ini saudara, jumlah lowongan sudah mencapai 22.123 lowongan pekerjaan. Lowongan itu datang dari sejumlah perusahaan tekstil di Sukoharjo, Wonogiri, Ungaran hingga Jawa Timur. Pihaknya sudah memetakan lowongan yang sejenis perusahaan tekstil ada lebih dari 8.000 lowongan. Sisanya di luar tekstil. Ini sudah mencapai 22.123 karena memang setiap hari ini ada perusahaan yang terus mendaftar kepada kami untuk membutuhkan tenaga kerja, dan kami sudah petakan kemarin yang sejenis dengan perusahaan tekstil ini sudah mungkin lebih dari 8.000. Sementara itu saudara, ada 25 petugas keamanan Sritex masih dipekerjakan untuk menjaga aset pilot selama masa transisi. Jumlah ini berkurang drastis saudara dari sebelumnya 150 petugas keamanan. Sejumlah petugas keamanan ini saudara berharap bisa kembali bekerja di area Sritex siapapun pengelola barunya. Saat ini kami dalam proses transisi, informasi seperti itu, dan kami juga diminta dari tim kurator untuk menjaga aset-aset yang ada di Sritex ini, Pak. Ada berapa jumlah satpam yang bekerja di sini, Pak? Saat ini yang diminta oleh pihak kurator 25 satpam saja, Pak. Apakah sebelumnya 25 atau mungkin ada pengurangan, Pak? Kalau sebelumnya itu sekitar 150-an seluruh karyawan kita ke satpam kita. Kemudian saat ini dari pihak kurator cuma meminta sekitar 25 anggota satpam saja. Lebih dari sepekan setelah di PHK, sejumlah mantan karyawan Sritex masih mengurus verifikasi data untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan hari tua. Proses verifikasi data pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ini akan dilakukan 5 hingga 15 Maret. Namun mantan karyawan Sritex belum mendapat informasi kapan dana BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan hari tua mereka dicairkan. Dana BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan hari tua menjadi salah satu uang darurat yang bisa mereka gunakan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, karena mantan karyawan Sritex belum mendapat kepastian pencairan dana pesangon dan THR. Proses pencairan BPJS ya cuma nyocokin data, suruh tanda tangan, tinggal nunggu nanti proses selanjutnya. Berapa ya, 1 minggu kayaknya, terakhir kayaknya tanggal 15. Yang saya tahu itu, terus yang lain nggak tahu. Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja Yasirli menegaskan eks-karyawan Sritex akan mendapat hak THP dan pesangon meski terkena PHK. Yasirli menyebut ini sejalan dengan komitmen dari kurator kepilotan. Kita koordinasi mekanismenya seperti apa teknisnya, ya. Yang penting yang sama-sama kita sudah dengar bahwa ada komitmen dari kurator, ya, untuk membuka opsi beroperasinya kembali pabrik sehingga ada kesempatan untuk bekerja kembali. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko beberapa hari yang lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Namun tim kurator Sritex menyebut proses pembayaran THR dan pesangon untuk mantan karyawan Sritex membutuhkan waktu. Selain harus menunggu aset terjual, kurator juga harus memperhitungkan pembayaran kepada kreditur. Secara spesifik untuk melihat kepilotan dari PT Sritex ini dari sudut pandang yang lain. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan, pada posisi perusahaan ini ongoing, normal, gitu, di tahun 2002, 2023, 2024 terakhir memberikan THR, itu dicicil selama 4-5 bulan. Nah, itu perlu diketahui. Jadi, gitu loh, apalagi dalam kondisi perusahaan sekarang pilot, dan itu terbukti dengan memo internal. Itu bisa dibuktikan, dan kami sudah ceritakan semua ke beberapa konfederasi serikat pekerja, karena kita sangat open dengan serikat pekerja. Ketika laku terjual satu aset pun, apakah tidak hal yang masuk akal semua tagihan karyawan terbayar? Ini beda, Bu, dengan kepilotan yang lain. Karena apa?
Sementara di tengah ketidakpastian soal pencairan sejumlah haknya, ribuan karyawan Sritex kini berupaya memenuhi kebutuhan selama puasa dengan menukarkan kupon koperasi dengan sembako dan barang kebutuhan lainnya hingga berjualan takjil berbuka puasa. Semua dilakukan semata-mata untuk bertahan hidup usai mereka di PHK dari tempat mereka bekerja. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas bagaimana kepastian waktu pencairan JHT dan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi harapan bagi mantan karyawan Sritex untuk bertahan hidup? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jinawi Rana di Sukoharjo, Jawa Tengah. Selamat petang Jinawi, mungkin Anda berada di lokasi, sempat berbincang begitu dengan para karyawan ex-Sritex. Proses apa yang setengah mereka lakukan terkait dengan kepastian pencairan JHT dan juga BPJS Ketenagakerjaan ini? Ya baik Yasir dan juga saudara, memang hari ini merupakan hari ketiga dan proses verifikasi JHT atau jaminan hari tua yang dilakukan di gedung serbaguna kawasan Jaminan Sritex. Ini dilakukan selama setidaknya 10 hari, yakni dari tanggal 5 dan 14 Maret 2020. Yasir, kalau diketahui ini prosesnya akan 1-2 sampai akan kerja Nah, perlu diketahui juga, Yasir, bahwa ini prosesnya dilakukan selama 10 hari dengan kuota terbatas, yakni ada kuota setidaknya 1.000 karyawan per hari yang dilayani oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan setidaknya membuka 10 counter yang akan melayani para karyawan, setidaknya 1.000 karyawan dalam satu hari. Perlu diketahui juga bahwa ini terbatas waktunya dari jam 9 pagi hingga jam 1 siang di hari kerja. Perlu diketahui juga bahwa setidaknya ini ada sejumlah 8.471 ex-karyawan yang melakukan verifikasi JHT atau jaminan hari tua, dan ini ditargetkan akan dibayarkan seluruhnya dengan target sepekan atau seminggu sebelum Lebaran. Nah, BPJS Ketenagakerjaan juga menganggarkan setidaknya sekitar 125 miliar rupiah untuk bisa dicairkan kepada rekening masing-masing dari ribuan ex-karyawan Sritex ini. Begitu ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jinawi Rana atas informasinya terkait dengan bagaimana kepastian terkait dengan waktu pencairan JHT dan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk ex-karyawan Sritex. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku akan mengikuti apa yang diputuskan oleh Universitas Indonesia, termasuk permintaan untuk memperbaiki disertasinya.